Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Newsline, dan seperti janji kita tadi sebelum jeda ya, kita akan membahas terkait dengan antri gadget yang terjadi. Iya Febrian, kalau kita lihat memang antrian ini luar biasa di beberapa negara. Betul. Ya, di Amerika Serikat terutama di New York ya, ini antriannya mengular, di Dubai mengular, di China atau di Tiongkok, kemudian di Singapura, ini bahkan ludes ya, negara tetangga kita yang mana memang sudah menjadi salah satu sasaran untuk produk iPhone ini bisa langsung dibeli tanpa menunggu seperti di Indonesia. Yang paling dekat itu di Singapura, banyak juga warga negara Indonesia yang rela untuk terbang ke Singapura untuk bisa mendapatkan iPhone 15 keluaran terbaru. Nah, kita bisa lihat ini, kita saksikan di beberapa negara, ini dinamakan di New York ya Jessica ya. Ramai sekali antriannya, padahal baru dibuka di tanggal 22 September kemarin, tapi sudah ribuan orang mengantri sejak pagi hingga malam hari untuk mendapatkan iPhone 15. Dan untuk harganya sendiri, kalau di Amerika Serikat ini dibanderol mulai dari $799 atau kalau dirupiahkan dengan kurs 15.300 ini mencapai 12,2 juta rupiah. Sedangkan untuk yang paling mahalnya ini di 18,3 juta rupiah atau kalau di dolar 1.119 juta dolar Amerika Serikat. Iya, tentunya perlu diingat juga bahwa harga yang tercantum di Amerika Serikat itu pemirsa tentunya masih akan naik di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia nanti akan ada pajak pada saat masuk, harus mengurus IMEI juga. Karena kalau tidak bayar pajak dan juga tidak mengurus IMEI, membayar IMEI ketika masuk Indonesia itu tidak bisa digunakan ya handphone Jessica ya. Jadi sebenarnya untuk orang Indonesia harus 2 kali nih mengeluarkan dana ekstranya. Jadi lebih baik sebenarnya menunggu resmi ya Febri. Menunggu resmi saja seperti itu ya. Oke, dan kita akan berbincang ini terkait dengan antrean gadget ini dengan pemirsa Newsline baik di TikTok maupun di Instagram. Kalau Febrian sendiri melihat adanya antrian yang sepanjang itu gimana Febrian? Kamu kalau posisinya seperti itu apakah tetap beli? Iya, tentunya saya pasti akan melihat dulu apakah benar-benar sudah membutuhkan atau belum untuk dapat mengupgrade handphone yang sebelumnya. Kalau dirasa masih bisa berfungsi dengan baik dan juga masih sesuai dengan kebutuhan, ya udah pakai dulu yang lama ya. Tapi mungkin kalau misalnya untuk Anda yang memang hobi untuk berganti gadget seperti itu ya, nggak ada salahnya juga Jessica ya untuk bisa mengikuti tren perkembangan zaman seperti itu ya. Oke, kita akan lihat ini ada rekan kita siapa yang akan mau bergabung di sini. Pemirsa, Anda boleh bergabung bersama kami kalau misalnya ingin bergabung dan juga ikut menyuarakan terkait dengan fenomena antrian gadget yang ada di dunia sampai mengantri. Tampaknya di TikTok sudah ada yang bergabung ini ya Jessica, bergabung bersama kita ada V Melvinci atau Valencia Melvinci. Halo, selamat siang. Hai. Oke. Hai Febrian, Jessica. Halo Valen. Valen gimana nih ngelihat antrian iPhone di beberapa negara mengular? Apakah Valen juga se-excited itu? Sebenarnya kalau kita ini kan banyak yang mau ya punya iPhone 15, tapi jangan sampai FOMO doang. Masa cuman fear of missing out terus harus beli iPhone 15 lagi? Kan yang kemarin baru keluar nih yang 14. Jadi kalau misalnya aku pribadi pengen sih ganti iPhone 14, ganti ke 15, tapi nggak sekarang kali ya. Oh gitu, tapi kalau misalnya Valen pernah nggak sih ikut sampai mengantri seperti itu untuk bisa mendapatkan sebuah gadget? Enggak dong, kalau misalnya di Indonesia ya kita antri gitu kan lama banget ya. Sekarang pre-order aja untuk iPhone 15 kan tanggal 22 September, tapi nanti ready-nya kan bisa sampai bulan Oktober gitu ya. Harus ada jeda kayak 1 sampai 1,5 bulan. Aku biasanya beli di Singapura sih. Oh, berarti langsung ya ke Singapura. Tapi Valen pernah nyoba nunggu dulu sampai di Indonesia masuk? Apa benar-benar semua gadget ini langsung beli ke Singapura? Kalau misalnya aku lihat dulu sih ya, kalau seandainya perbedaannya nggak terlalu signifikan, cuman beda beberapa fitur yang nggak begitu penting lah ya nggak usah diganti juga sih, itu namanya FOMO. Tapi kalau misalnya bedanya beda jauh nih, jadi jauh lebih bagus banget gitu, aku bakal usahain gimana caranya supaya bisa dapat cepat dan harganya harus lebih murah.
Oke, akan mengusahakan ya. Tadi Valen bilang pernah terbang ke Singapura untuk bisa mendapatkan iPhone terbaru. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalamannya Valen pada saat ke Singapura tersebut gimana? Kalau seandainya Ribetkah untuk sekarang kan membawanya udah ke nggak bisa Indonesia ya, lagi? karena harus ada daftar email. Kalau dulu sebelum harus wajib daftar email itu kan nggak susah ya, cuman kita datang ke Singapura, terus kalau misalnya punya udah tahu nih referensinya beli di mana, bisa langsung cus pergi beli gitu. Tapi kalau misalnya sekarang itu akan jadi lebih susah karena harus pakai email, harus daftar gitu kan, nah agak repot gitu. Iya, Pak. Tentunya ini juga menjadi perhatian seperti yang tadi kita sudah bilang Jessica ya, kalau misalnya beli iPhone di luar negeri masuk Indonesia ini harus mendaftarkan dulu emailnya dan juga mendaftarkan pajak sehingga Anda harus mengeluarkan duit lebih ya. Saya juga tadi sudah sempat baca-baca di beberapa artikel seperti itu ya terkait dengan beberapa orang Indonesia yang beli iPhone di Singapura ketika masuk Indonesia ada uang sekitar 3 juta yang disiapkan untuk bisa membayar pajak dan juga mengurus email sehingga iPhone tersebut bisa benar-benar dilakukan ataupun benar-benar bisa dipakai di Indonesia. Nah, menurut Valen, sebenarnya apa sih indikator dari pengguna iPhone untuk bisa mengupgrade iPhone sebelumnya ke iPhone yang paling terbaru, Valen? Kalau seandainya kamu memang suka ganti iPhone, ganti produknya, kayak harus dari iWatch yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 gitu, ya udah kamu ganti sekarang aja, jangan sampai ketinggalan. Tapi kalau misalnya hanya menggunakan untuk kebutuhan yang esensial, ya jangan ganti buru-buru lah. Kalau seandainya iPhone kamu udah outdated, misalnya gitu ya, mungkin dulu pakai iPhone-nya iPhone 6 gitu atau iPhone 10. Nah, sekarang mau ganti ke iPhone 15, ya boleh banget dong. Tapi kalau misalnya iPhone-nya iPhone 14 Pro Max, kamu pengen ganti ke 15, kamu harus pikir-pikir lagi nggak sih kayak ini apa bedanya ya fiturnya sama yang 14 sebelumnya? Apa jangan sama aja gitu. Kalau misalnya udah beda jauh, bolehlah ayo ganti cepet-cepet. Kalau misalnya bedanya dikit, nggak usah buru-buru sih. Sayang duitnya nggak sih? Iya, Valen, tapi kalau ngelihat berita yang dari Tiongkok ini, ada mereka yang sampai rela loh bayar calo sampai 2 juta ini untuk membeli iPhone. Kalau Valen seperti itu kah? Kayaknya enggak deh, nggak nyampe deh. Aku belum sampai pada tahap itu. Mungkin nanti kalau udah jadi miliarder kayak gitu kali ya. Perlu kayak ada sensasinya gimana gitu ya. Sampai nitip-nitip ke orang biar dapet yang terbaru dan terkini gitu. Kalau sudah jadi miliarder baru akan menggunakan calo seperti itu Jadi ya. kalau tadi di komen Instagram ini ada yang menyampaikan kalau kaum mendang-mending ganti dulu. Ya iya betul. Tunggu Betul jadi sekali. miliarder dulu aja ya. Baru nanti pakai calo terus kita beli HP keluaran terbaru ya. Baik, di TikTok sepertinya ada yang mau bergabung juga. Ini kita akan coba undang bergabung. Ini Voice Me Voice ya, saya akan accept bergabung bersama Valencia Melvinci juga. Halo, selamat siang, Voice Move, yes. Halo, halo Kak. Oke. Nama saya Dav. Ya, ini gimana nih? Apakah sudah beli iPhone 15 juga atau gimana, Mas Voice? Kalau saya nunggu tahun depan kayaknya Kak. Harganya masih mahal. Oke. Tapi selama ini memang selalu mengupgrade iPhone juga ketika ada iPhone dirilis atau gimana? Iya, kebetulan saya ganti-ganti iPhone, cuman nunggu harganya turun dulu. Biasanya Setuju Mas Febrian, setuju banget tuh. Iya. Memang biasanya kalau turun ya Mas melihat ya. Iya benar Kak. harga handphone Diskon ini loh, turun bulan dalam April berapa diskon lama aja sih? 1 juta. Apa Kak? Biasanya memang kalau melihat harga handphone bisa turun ini dalam waktu berapa lama kah? Nah, kalau aku biasanya ini nunggu kalau iPhone 15 nih. Jadi tahun depan kan ada iPhone baru lagi. Jadi yang 15 itu harganya turun. Nah, ketika itu langsung tuh dibeli. Oke. Masih worth it. Berarti Masih worth nunggu it. keluaran Mas terbaru Febrian, dulu begitu Mbak ya? Jessica,
Ya, silakan punya Valen. nih tipsnya. Kalau seandainya iPhone-nya mau keluar nanti kan biasanya kisaran akhir tahun bulan Oktober atau bulan November. Nah biasanya 2 atau 3 bulan sebelumnya harga iPhone sebelumnya yang terbaru terakhir misalnya sekarang 14 Pro Max. Berarti 14 itu akan turun. Contohnya ya kemarin bulan April aja kalau misalnya kita beli di gerai yang resmi pasti harga 14 itu udah diskon kurang lebih 1 juta. Nah, next month-nya berarti bulan April, Mei. Bulan Mei dia turun lagi kayak 1,5 sampai 2 juta misalnya gitu. Nah, makin dekat makin banyak turunnya. Jadi menurut aku kalau yang belum sempat ganti 14, ini saatnya sekarang kalian beli yang 14 gitu. Nah, setuju, Kak. Belum beli yang Setuju, 15. setuju. Bener kan Mas Fos? Benar, Gimana benar. Mas Fos, coba? Jadi biar ini loh toh masih sama-sama aja nunggu beberapa bulan lagi, sabar dulu. Kita tahan-tahan dulu duitnya daripada beli sekarang harganya tinggi kan. Bulan-bulan berikutnya turun banget kan, sayang gitu loh. Kalau menurut Jadi- saya nunggu turun dulu untuk saya kaum yang mendang-mending, jadinya nanti dulu uangnya. Daripada Jadi calo-calo triknya adalah segala. menunggu dulu sesaat sebelum iPhone terbaru keluar, baru beli iPhone yang sudah akan diluncurkan itu ya. Betul, Tipe yang akan betul. diluncurkan dibeli yang terbaru ya. Iya, Febrian, meskipun kita melihat orang-orang banyak yang excited Betul. dengan adanya rilis keluaran Apple terbaru ini, tapi di Instagram ini ada yang komen, Coba, aku lihat. tim Samsung. Wah, tim Samsung ya. Sepertinya tim Samsung can relate ya dengan fenomena antri untuk beli iPhone ini. Sama ini juga di TikTok ada yang mengatakan, keren sih iPhone 15 sambil emot nangis. Nampaknya dia juga menginginkan ya, Jessica sampai menangis ya. Ini juga mengatakan katanya, aku tim Samsung Kak. Sama nih mengatakan tim Samsung. Ternyata Samsung juga nggak mau kalah ya. Ada juga di sini. Oke, Valen, terima kasih sudah out ya dari TikTok. Kita mau ke Mas Faust lagi. Mas Faust, kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa membeli iPhone terbaru, rela antri nggak sih, Mas? Oh, kalau saya mah aku males Mas antri-antri kayak gitu. Jadinya lebih baik nanti dulu deh, tahan. Soalnya juga kan kita nanti saingannya mau joki-joki lagi. Tapi Mas Fos ini biasanya kalau membeli handphone ataupun gadget lainnya selalu di gerai resmi kah atau just tip atau gimana, Terbang Mas? langsung ke Singapura. Negaranya. Nah, kalau aku biasanya langsung ke gerai resmi, soalnya kalau misalnya Inter kayak gitu takut keblokir, Kak. Teman-teman aku banyak soalnya kan yang kadang beli Inter terus nangis-nangis emailnya keblokir. Itu kan salah dia sendiri. Jadi yang Oke. resmi kalau aku. Bener-bener nangis-nangis ya kalau misalnya sampai tidak bisa dipakai. Ini katanya ada juga mau Singapura iPhone banting harga katanya di sini dan lain-lainnya. Satu lagi dong Mas Faust, kalau misalnya terkait iPhone ini, apa sih yang membuat Mas Faust ini merasa harus mengupgrade Iya. iPhone-nya, beli iPhone terbaru itu ketika iPhone yang dipakai sekarang sedang gimana? Atau jangan-jangan FOMO aja nih Mas Fos? Nah, kebetulan salah satunya kan lifestyle juga kan, Kak. Teman-teman udah banyak yang make. Jadi kita pengen juga gitu, fitur-fiturnya kan juga makin bagus. Terus makin canggih juga. Saya udah lihat reviewnya di YouTube juga kan. Itu udah colokan casannya udah Type-C, Kak. Type-C. Jadinya udah Type-C, udah yang terbaru. Jadi ya dengan fitur-fitur yang sekarang itu sih, Kak. Mas Fos biasanya Yang pengen aku mengupgrade beli. HP baru ini setiap tahun ada HP baru ini keluar langsung ganti berarti Mas? Enggak juga sih, Kak. Kalau aku biasanya setahun yang baru, setahunnya lagi kayak gitu. Oh ya, itu tadi tipsnya ya, setahun yang baru Iya. Beli iPhone yang terbaru Berarti kalau ya. Mas Fos ini tidak FOMO dong Tidak Febrian FOMO ya? Berarti sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih Enggak. Mas Paul sudah bergabung bersama kami di TikTok Metro TV. Buat teman-teman semua yang masih mau bergabung, Iya, terima kasih boleh juga, banget Kak. silakan pantengin terus karena kita masih akan segera kembali. Tapi bahasa kita udah berbeda ya usai jeda nanti Jessica. Kita akan bahas apa? Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan gadget, kita akan Yes. kembali membahas terkait dengan sepak bola, terutama dari dalam negeri yang U24 Indonesia lolos Asian Games. Benar Dan sekali. untuk selengkapnya, usai jeda berikut ini tetaplah di Bersama program kami. Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.